tuh awalnya konten gak jelas banget ya. Tadi yang Tang Minglai itu kan aku masih pakai baju kampus. Itu emang bagi pulang kuliah. Itu pulang kuliah terus aku kayak mikir, kan kita naik motor kan, awal naik motor. Terus kan kayak suka mikir sendiri, kenapa ya angka sampai 9 doang ya? Kita tambahin 1 deh gitu kan. 9 kan 3 kata, 9. Nah kita bikin Tang Minglai gitu loh. Jadi kan kayak misalkan, apa ya, ada banyak kata dengan perpaduan suku kata tuh yang aneh-aneh gitu. Kalau di kedokteran tuh ada misalkan apa, sebenarnya dari ganggaman tuberkulos kayak gitu-gitu kan aneh-aneh kan sebenarnya gitu. Jadi aku terbiasa mendengarkan kata aneh. Jadi itu mungkin jadi alam bawah sadar saya memproses hal-hal yang aneh juga gitu itu. ya. Maksudnya aku tahu pasti akan ada perbandingan antara versi aku dan versi sebelumnya. Cuman kan tujuan aku adalah bukan membuat lagu itu lebih bagus oleh siapa, tapi menyampaikan pesan yang mungkin berbeda. Jadi kalau misalkan Kak Maudy dinyanyiin lagu ini tuh dia lebih ke kayak bingung kayak, ya kalau lu bolak-balik mulu, gue luluh lagi nih, terus gimana dong gitu. Sedangkan kalau aku lebih ke kayak, udah lu cabut deh gitu, lu cabut deh, lu jangan bolak-balik mulu ke hidup gue gitu. Jadi dua versi yang berbeda dengan lagu yang sama. Oke, nah di sosial media kan banyak kenal kamu sebagai Bunga Mingse. Iya. Atau Bunga Ablug. Betul. Pakai G loh, Ablug. Ablug. Nah itu kenapa? Apakah kamu punya nama panggung sendiri atau gimana itu? Tidak ada, nama panggung aku udah sebagus Bunga Reza. Terus karena aku menciptakan kata-kata Mingse, Ablug, Dongblang, itu saya di panggung kemarin nyanyi, dipanggil Dongblang. Gue langsung kayak, hey, ini udah cantik anggun gini, panggilnya yang bener dong gitu. Terus kadang kalau lagi main, terus ada yang notice, kakak Bunga Mingse ya gitu loh. Jadi orang-orang sudah mau, tapi nggak apa-apa, it's a good thing. It's a good thing, berarti orang-orang sayang, cinta, dan menikmati konten kamu. Sampai di panggung aja pun mereka lupa nama dia panjangnya siapa gitu ya. Nah kita lihat konten netizen. Kita lihat dulu ya, ini dia. 789 Tang Minglai. Ngerti gak sih Tang Minglai misalnya? Sekarang jam berapa sih? Jam Tang Minglai? Loh, hari ini hari Mingse kan? Iya, kan kemarin Minggu, besok Senin. Cimbat lah, aku hari ini harusnya beli Dongblang, Ablug, sama Sangkat. Oh, buat acara itu ya? Emang acaranya bulan Cokiber? Iya duh, jemprat banget gue mikirin acara ini. Ya udah, kalem we, sok atuh minum dulu biar nggak jemprat. Nggak ah, aku udah galgah. Itu bahasa-bahasa yang kamu bikin dan akhirnya diikutin orang-orang. Iya, saya juga gak nyangka loh. Kenapa ya? Kenapa sih kalian teman-teman? Apa ini kita sakit semua ya? Kenapa harus ikutin aku gitu ya? Iya, aku bingung loh. Itu gimana kontennya? Kamu gimana perasaannya? Ibaratnya ya saya bilang karya lah ya, karya kamu yang lumayan membingungkan orang-orang banyak gitu. Akhirnya diikutin sama orang-orang. Itu tuh awalnya konten gak jelas banget ya. Tadi yang Tang Minglai itu kan aku masih pakai baju kampus. Itu emang bagi pulang kuliah. Itu pulang kuliah terus aku kayak mikir, kan kita naik motor kan, awal naik motor. Terus kan kayak suka mikir sendiri, kenapa ya angka sampai 9 doang ya? Kita tambahin 1 deh gitu kan. 9 kan 3 kata, 9. Nah kita bikin Tang Minglai gitu loh. Tang Minglai itu angka berapa? Setelah 9 sebelum 10. Oh, di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah. Nah, terus dari situ kok rame, aku tinggal tidur lah. Waduh, kok rame? Saya coba lagi lah. Aku mengeluarkan ide, aku tuh kadang kalau mengeluarkan ide, aku tulis di notes. Oh, oke. Aku bilang, guys gimana kalau kita ngambil, kan bulan tuh nggak adil ya. Ada yang 31, 30, bahkan Februari 29. Kita ratain 30, ntar nih sisanya nih kita bikin bulan baru, itu Cokiber. Ditonton lagi sama orang-orang, gue kayak, ini kenapa sih? Ini siapa sih yang salah sih? Gue mikir gitu loh. Oh, ini berarti bulan baru yang kamu ciptakan sendiri ya, bukan mengganti nama bulan yang sudah ada ya? Tapi yang revolusioner tuh Mingse sebenarnya. Mingse itu adalah, capek nggak sih kita kerja dari Senin sampai Jumat tapi istirahatnya cuma Sabtu Minggu? Aku bilang tambahlah 1 hari. Jadi Sabtu Minggunya kita main, ada Mingse, Minggu Senin. Ini hari istirahat. Istirahat, gak ada yang main, semuanya persiapan untuk kerja hari Senin. Semenjak dari situ udah banyak hari Mingse. 18 Agustus libur? Libur? Hari itu Senin, hari Mingse? itu hari Mingse. Terima kasih pemerintah mungkin mendengarkan karya anak bangsa. Terima kasih banyak. Ini benar-benar suara rakyat didengarkan. Betul, suara ya. rakyat didengarkan. Suara rakyat jelita didengarkan oleh pemerintah.
Wow, dan awal mula ini kamu kepikiran tuh gimana sih? Tadi kan biasanya kalau naik motor, nanti kita suka tiba-tiba sampai rumah karena mikirnya banyak gitu ya. Mikirnya banyak. Awalnya, gue mau pengen bikin bahasa baru deh, itu gimana? Itu gak kepikiran, gitu aja. Nggak rencana ya? Terus aku iseng blow up, ya udah dari situ aku mengeluarkan semua isi kepalaku, ya sudah deh. Ternyata orang-orang banyak ternyata yang seperti itu juga. Gitu. Kadang sampai nge-DM, Bung cariin kata ini dong, cariin kata ini. Dipikir gue pabrik kali ya. Lo kok jadi request? Iya, jadi request, Kak. Gitu. Mungkin harus ditarifin kali ya kalau kamu bikin bahasa-bahasa baru. Takutnya kan nanti ada royaltinya. Kemarin ada yang mau beli nama Sangkak. Sangkak itu gantian ayam. Dia mau buka produk gitu, katanya ceker, tapi mau jadi ceker sangkak, ceker ayam. Terus gue kayak, Kak aku pikirin dulu, soalnya aku gak ngerti. I'm new in here, so gitu. Ya udah. Wow, sampai gitu. ada yang mau ini nih, oke loh berarti ya. Iya, orang-orang suka gitu. Berarti kamu boleh bekerja di dunia industri pernamaan gitu ya. Apa aku jadi duta bahasa mungkin ya. Assalamualaikum Pak Prabowo. Waalaikumsalam katanya. Kalau Pak Bro nonton, halo. Nah, terus kita lihat ini ada artikel juga tentang kamu nih. Kita lihat. Apa tuh? Kita lihat. Oke, Palum jadi lawan kata haus. Udah masuk KBBI. Ini Palum dari mana ini asalnya ini? Ya nggak tahu. Jujur aku offended. Gimana cerita? Palum ini kamu yang ciptain atau gimana? Bukan, aku menciptakan itu galgah. Karena lawan kata haus kan kita minum gitu kan, gagah segar gitu. Terus tiba-tiba tidak lama dari setelah aku mengeluarkan kata itu dan kata itu viral, tiba-tiba pemerintah mengesahkan kata Pak Lum. Aku jujur sakit hati. Merasa di step back ya? Iya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Mungkin bukan rezeki aku, tapi minimal pakai kredit gitu loh. Kredit inspired by. Tapi Palum sama Galga, aku lebih milih Galga deh kayaknya. Iya kan. Kayak lebih legah gitu lah. Setuju ya netizen ya di sini? Setuju ya? Mungkin kita aju bending kan. Jangan nanti kita lawan, nanti kita kalah bercanda ya teman-teman, aku kidding. Tapi terserah nih, netizen memutuskan mau pakai Galga atau Palum itu terserah ya. Jadi kembalikan ke masing-masing, asalkan ngerti aja sama teman yang ngobrol gitu. Mungkin Galga slang words-nya aja sih, kata-kata gaul dari Palum gitu kan. Mungkin nanti Galga akan lebih populer ya, lebih dikenal orang. Tapi inspirasi ada nggak sih dari bahasa ini? Apa kamu gara-gara pusing kuliah akhirnya kayak muncul nih kata-kata ini? Karena pusing kuliah dan mungkin perpaduan katanya dari kata-kata yang ada di kampus saya gitu. Jadi kan kayak misalkan apa ya, ada banyak kata dengan perpaduan suku kata tuh yang aneh-aneh gitu. Kalau di kedokteran tuh ada misalkan apa, sebenarnya dari ganggaman tuberkulos kayak gitu-gitu kan aneh-aneh kan sebenarnya gitu. Jadi aku terbiasa mendengarkan kata aneh, jadi itu mungkin jadi alam bawah sadar saya memproses hal-hal yang aneh juga gitu itu, ya. Plantar pedis gitu kan. Ini telapak kaki. Itu orang-orang kayak saya kan nggak paham ya tentang hal tersebut ya. Oke, berarti inspirasi dari situ, dari kepuyengan menjadi karya yang akhirnya bikin orang puyeng juga. Nah, tapi di antara kamu kuliah kedokteran, nyanyi juga, kuliah, terus bikin bahasa baru gitu. Sekarang kamu lagi sibuk apa selain itu semua? Selain datang ke iTalk ya hari ini ya? Yes. Sekarang sih kebetulan baru selesai minggu ujian. Ujian? Iya, baru selesai ujian. Sekarang juga lagi promo-promo lagu. Gitu-gitu aja sih hidup saya. Promo lagu nih kan. Kamu baru merilis sebuah single. Dengan judul Tahu Diri. Betul. Nah, kita sekarang agak serius-serius dikit ya. Nggak serius banget sih sebenarnya. Okay. Kamu baru ngerilis lagu yaitu Tahu Diri. Yes. Nah, gimana prosesnya akhirnya bisa nyanyi lagu ini? Kan bolak-balik Jakarta, Jawa Barat gitu-gitu. Kamu sibuknya gimana tuh bikin lagunya? Kalau lagu ini kan kebetulan recycle. Dari Kak Maudi, ciptaannya Kadi Lestari. Itu tuh iseng-iseng aja. Aku tuh sering banget datang ke kantor Sony karena aku memang deket sama semua orang kan, deket. Aku suka ngobrol dan lain-lain. Tiba-tiba dipanggil lah sama Ainar. Bunga coba denger lagu ini deh, gitu kan. Aku dengerin, enak ya, aku pikir gitu. Coba, terus pulang dari Sony, aku pulang ke Cimahi, aku cover lagu itu. Terus dikirim ke Ainarnya, ke Mas Keke. Mas Keke ngirim ke Kadi Lestari, langsung direct. Terus kata Kadi Lestari, bagus nih kayaknya bisa diapa-apain sama Bunga. Aku kaget banget karena I'm a big fan of her. Aku baca Perahu Kertas, aku nonton filmnya, jadi kayak waktu dikasih kepercayaan. Bahkan waktu di Idol aku nyanyiin lagunya ciptaan beliau.
yang malaikat juga tahu. Iya. Itu. Jadi kayak, serius nih gue dapat kesempatan ini. Jadi aku all in banget gitu. Jadi mau bolak-balik juga terserah deh, yang penting jalan nih gitu. Yang penting aku effort banget sama lagu ini. Wow, langsung penciptanya jadi langsung suka gitu ya. Iya, ya Allah, luar biasa. Nah, tapi kan namanya kalau recycle itu kan ada penyanyi sebelumnya, which is itu Maudy Ayunda gitu. Nah, kamu ada rasa ketakutan nggak sih kalau misalnya netizen ini bakal ngebandingin, kayak lebih enakan versi ini deh, kayak nggak cocok deh dibawain Bunga, atau malah merasa Bunga lebih bagus daripada Maudy? Itu gimana perasaan kamu kok dibanding-bandingin? Kalau takut yang sampai gimana sih enggak, cuman prediksi ada. Maksudnya aku tahu pasti akan ada perbandingan antara versi aku dan versi sebelumnya. Cuman kan tujuan aku adalah bukan membuat lagu itu lebih bagus oleh siapa, tapi menyampaikan pesan yang mungkin berbeda. Jadi kalau misalkan Kak Maudy dinyanyiin lagu ini tuh dia lebih ke kayak bingung kayak, ya kalau lu bolak-balik mulu, gue luluh lagi nih, terus gimana dong gitu. Sedangkan kalau aku lebih ke kayak, udah lu cabut deh gitu, lu jangan bolak-balik mulu ke hidup gue gitu. Jadi dua versi yang berbeda dengan lagu yang sama gitu. Berarti energinya beda berarti juga energinya beda. Gitu. Apakah ada perbedaan aransemen segala macam? Berarti semua completely different? Yes, kalau misalkan Kak Maudy itu dia akustik, kalau misalkan aku lebih dibikin grande oleh Kak Mika Angelo. I see. Mika Angelo, I know. Nah, Maudy udah denger belum? Maudy Ayunda udah denger belum kira-kira? Gak tahu. Udah denger belum ya? Saya gak tahu. Halo Maudy, udah denger belum? Halo Maudy. Oh belum, tapi gak tahu ya udah denger atau belum ya gitu ya. Tapi pasti ekspektasinya semoga bisa disukai oleh semua masyarakat gitu ya. Nah, biasanya nih pertimbangan kamu sebagai penyanyi dalam memutuskan untuk menyanyikan sebuah lagu, apakah kamu ada kriteria tertentu ataukah genre-genre tertentu? Gimana kamu memutuskan, oke, aku mau nyanyiin lagu ini gitu biasanya? Jujur kalau misalkan yang lagu Tahu Diri ini memang aku sangat suka sama hasil-hasil karyanya Kadi Lestari. Dari pemilihan kalimatnya tuh aku sangat suka gitu. Jadi kalau misalkan ditanya milih lagunya kayak gimana, jujur aku belum pernah memilih. Baru kayak yang ini. Karena sebelum-sebelumnya adalah ciptaan aku sendiri semuanya gitu. Oh gitu. Nah kalau ciptaan sendiri berarti kamu itu inspirasi dan biasanya pembawaan lagu seperti apakah lebih ke suka yang ke galau atau yang ke gimana kalau kamu? Kalau mood galau atau gimananya, jujur aku selalu menulis berdasarkan experience aku sendiri. Jadi misalnya aku lagi seneng, lagunya pasti akan senang gitu. Kalau aku lagi sedih, pasti lagunya akan sedih. Cuman memang kalau dari segi warna tuh lebih ke pop folk gitu dia. Oke, pop folk, nice. Nah, sejauh apa nih pendalaman kamu dalam menyanyikan lagu Tahu Diri ini? Gitu kan tadi kamu bilang juga kamu memang suka karya-karyanya Kadi Lestari nih, waktu pas Idol juga nyanyiin mereka juga tahu gitu. Nah, pendalaman untuk lagu Tahu Diri ini gimana? Tahu Diri, aku membaca bukunya 3 kali bolak-balik, nonton film Perahu Kertas, dia kan OST Perahu Kertas kan? Yes. Aku nonton filmnya 2 kali bolak-balik karena dua-duanya, maksudnya 2 filmnya aku tonton bolak-balik untuk cari tahu apa sih yang mau disampaikan dari lagu ini gitu. Aku tuh benar-benar mendalami diri aku sebagai Kugi itu, Kugi perannya di Perahu Kertas. Jadi aku benar-benar dalemin banget untuk mencari maknanya tuh mau kemana gitu. I see. Nah, kamu pernah relate gak sama lagu ini atau sama film ini? Kan lagu ini kan artinya lumayan, bukan lumayan ya, cukup dalam lah gitu ya untuk percintaan gitu. Kamu pernah relate gak dengan lagu ini? Sejujurnya pasti pernah, karena pernah kayaknya banyak banget ya Gen Z tuh sekarang ada di posisi-posisi yang mana dia, kan sekarang hubungan Gen Z nggak jelas sih. Ada mantan kandung, ada teman level 2, ada apa lagi, HTS segala. Jadi mungkin kalian pasti pernah ada di posisi bingung nih gitu kan. Ini orang bolak-balik mulu, lu demen apa enggak sih gitu kan. Menumpang lewat dong, kalau agak lama gue bikinin kopi nih. Iya, gitu menumpang lewat dong apa bagaimana, numpang kentut doang lu 2 bulan doang di sini gitu loh. Pasti adalah pernah relate dengan lagu ini. Gitu. Pernah ya, oke. Nah, kalau kamu tadi udah novelnya baca tapi? Novel baca dari 3 kali sampai bolak-balik? 3 kali bolak-balik saya. Nah, kamu ini kalau misalnya udah baca novelnya, direpresentasikan dengan sosok yang siapa dalam novel itu? Saya ngebayangin pemeran-pemeran di filmnya sih. Gimana sih maksudnya? Bukan jadi, maksudnya kamu sosoknya yang mana nih kira-kira? Akunya jadi siapa? Iya siapa, bukan jadi perahunya gitu ya? Enggak dong, saya jadi Neptunusnya gitu. Enggak dong. Jadi Kuginya, karena Kuginya kan pemeran utamanya kan. Jadi aku melihat, Kugi itu maksud perasaannya tuh kayak gini ya, gitu. Kenapa Kugi? Kenapa nggak yang lain? Karena Kugi pemeran utamanya. Karena aku main karakter. Nggak apa? Juga main karakter, karena main karakternya. Iya, karena dia main karakternya, terus kayak memang lagu ini kan
si tahu diri ini emang isi hatinya si Kugi gitu. Dia bingung, dia milih pacarnya yang udah stable atau cintanya di masa lalu yang bolak-balik mulu gitu. Apakah itu yang sama? Apa ada kesamaan-kesamaan yang lain? Kesamaannya apa ya saya sama Kugi? Mungkin sama-sama freak kali ya. Karena kalau Kugi kan suka nulis ke Neptunus ya. Kalau saya nulisnya kemana? Saya nulis kadang ke Pak Prabowo gitu. Aduh, agak ngeri langsung ke presiden ya. Bercanda Pak Prabowo. Iya. Oke, berarti kesamaannya itu ya kira-kira ya. Nah, apakah nih lagu ini kan jadi salah satu pengingat nih. Kalau kan followers kamu suka ada yang suka udah amnesia gitu kan, bahwa saya Bunga ini penyanyi loh, gitu loh. Ya konten creator juga, penyanyi juga gitu, Insertizen ya. Ada yang suka jadi lupa, dan apakah ini menjadi pengingat kembali mereka? Jadi pengingat iya, karena kayak lo harus ingat ya gue bisa nyanyi. Tapi kadang gue posting komenannya ini AI ya, ini AI. Gue kadang kesel deh, tapi kesel yang lucu gitu kan ya. Maksudnya netizen tuh ada aja gitu komentar-komentar kreatifnya. Kayak AI sekarang ngeri ya, kayak gitu-gitu loh. Padahal itu memang karya dan dinyanyikan ulang oleh Bunga Reza. Jadi no AI Club. AI. Oke Bunga, thank you so much udah datang. Tapi yang namanya iTalk tidak akan berakhir sebelum ada yang namanya games. Oke. Ya, gamesnya adalah, pasti kamu belum tahu kan gamesnya apa kan? Belum tahu maksudnya. Gamesnya adalah Rupa Cinta. Itu dia di belakang ada Rupa Cinta. Nah, permainannya gampang banget. Kamu cuma pilih satu aja berarti ya? Dua. Kamu pilih 2 kartu dan langsung kamu bacakan dan langsung jawab. Gitu. Tenang aja, kartu ini bukan tarot, ya kan? Tenang aja. No hashtag, no sound. No, iya betul. Kalau ini muncul di FYP kamu. Tuh. Langsung 2? Langsung 2. Oke. Berapa pendapatan kamu? Aduh, kalau di-spill saya minder nih. Enggak dong. Apa luka dari cinta yang belum sempat kamu tutup? Maksudnya gimana nih? Luka yang belum sempat kamu tutup. Warung apa gimana ya ditutup? Apa sih? Luka, gimana sih Kak maksudnya? Coba aku baca. Luka dari cinta. Apakah luka dari cinta yang belum sempat kamu tutup? Maksudnya ada nggak luka dari cinta yang belum sempat kamu tutup sampai hari ini? Ada nggak kira-kira? Tutup teh naon? Selesai. Belum selesai. Kayak semua luka tuh aku pergi saat aku sudah sembuh. Asik. Gitu. Cuman kayak trauma-traumanya masih sangat ada lah pasti. Paling besar kayaknya apa ya? Saya cuek-cuek aja sih. Cuek-cuek aja dan kalau misalnya cabut udah iya, berarti gitu aku sudah beres sudah gitu, beres. sudah selesai. Mantap. Gitu. Pernahkah kamu ngerasa jadi tokoh figuran di cerita cinta kalian sendiri? Maksudnya gimana ya? Jadi third wheel? Apa gimana? Pernah nggak jadi tokoh figuran di cerita-cerita kamu sendiri? Itu maksudnya gimana? Tokoh figuran? Gimana sih Kak? Aduh maaf ya, gue kalau percintaannya pernah nggak kamu ngerasa jadi tokoh figuran di cerita-cinta kalian sendiri? Berarti ibaratnya kamu jadi orang ketiga gitu ceritanya. Oh enggak dong. Pernah ya? Always number one. Always number one. Yes. Always number one in your heart. Dan in netizens heart juga gitu ya. Oke, thank you so much Bunga Reza. Terima kasih banyak Kak. Udah datang hari ini, udah bagi-bagi seputar ceritanya dan gimana cara dia membagikan atau membuat bahasa-bahasa baru yang kita dan saya juga bingung. Tapi banyak diikutin orang, makin tambah bingung lah. Tapi apapun itu, semoga nggak bikin bingung ya talk show hari ini ya. Oke, thank you so much Bunga Reza untuk hari ini.